Kenapa? Jawabannya karena kita nggak pernah mengingat kematian kita. Merasa umur kita masih panjang aja. Bahkan ditanya juga kayak tadi, kayak Tim-Tim. Bingung masih. Tim-Tim kalau bingung begitu, merasa Tim-Tim matinya kapan emang Tim? Kalau kata Tim-Tim mati kapan? Tim-Tim tahu nggak? Waktu matinya tahu nggak? Ya itu, kalau nggak tahu kok masih berani bilang ragu kan begitu ya. Harusnya karena kita nggak tahu kematian, maka kita nggak pernah yakin besok kita itu masih hidup. Kan begitu ya? Ya Kia ya? Kia antar mati habis gadis jam 3, Kia jam 3:05, bisa nggak? Bisa. Enggak Bi, kan gadis ya, Kianya juga masih sehat begini, masih kecil lagi. Ya Allah mah nggak begitu ya. Kullu nafsin za'iqatul faija ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau datang bisa ditawar nggak? Enggak bisa Kia. Santai aja Bi, hidup mah nikmati aja masa muda. Santai-santai begitu modar. Nah, selesai kan ya. Iya, kalau ada yang anggapan gitu ya, apa sih Bi, capek-capek banget ngaji segala macam ibadah, santai aja Bi, hidup mah nikmati aja. Dia lagi ngomong begitu mati. Ya Allah, kan ya. Nyesel banget ya. Karena dia merasa umurnya masih panjang. Nauzubillah ya. Maka gitu ya, walaupun kita masih muda, masih kecil, belajar selalu mengingat mati. Supaya tadi kata gadis, kalau udah tahu mati mah taubat gitu, supaya begitu. Kenapa kita terjadi malas ibadah? Karena nggak pernah mau ingat kematian. Terutama nih perhatiin, kalau mau ibadah ingat mati teh ya. Kalau lagi main mah biarin dah, terserah kamu ya. Lagi main mah ya, nggak ingat mati. Kalau mau ibadah mah harus ingat mati dulu. Karena begitu ya kata Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa mali akhirotaka ka'annaka tamutu goda. Kalau kita mau beramal urusan dunia, rasakan seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Tapi kalau mau beramal urusan akhirat, rasakan seperti kita mau mati besok. Perhatiin. Ini konsep nih dari Kangjeng Nabi ya. Menyikapi urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi menyikapi dunia mah seakan-akan kita hidup selamanya. Urusan dunia mah. Mau nyari duit, mau main, mau poya-poya, mau apa gitu. Itu rasakan dulu di hati kita sebelum mau nyari duit, saya kan hidup untuk selamanya. Gimana? Kalau kita mau nyari duit, sebelum melangkah kerja, kita udah merasakan hidup kita selamanya. Jadi gimana nantinya? Ya boleh, semangat boleh. Tapi bukan itu maksudnya. Yang lebih spesifiknya apa coba? Orang nih ya, kalau mau nyari duit, mau dagang, mau apa, tapi sebelumnya di hatinya merasa begitu, saya ini bakal hidup selamanya, nggak bakal mati, nah gitu. Nanti dia bakal bagaimana nyari duitnya? Iya, fokus, bukan itu yang secara spesifik. Coba kamu rasain, kamu nih mau nyari duit nih, mau kerja, tapi sebelum kerja kamu merasakan, bahwa saya ini hidup selamanya, udah nggak bakal mati, gitu. Nanti nyari duitnya bakal gimana? Selain fokus, selain semangat gitu, apa yang akan kamu lakukan? Entar-entar aja. Yang dia cari saat itu secukupnya hari itu. Untuk sesisanya ya entar aja. Orang besoknya masih hidup. Begitu. Paham nggak? Awas, bukan paham-paham doang ditanya sama Abi nggak ngerti nih. Kita nih ya mau nyari dunia, nyari duit. Kata Nabi, tanamkan di hati seakan-akan kita hidup selamanya. Nggak bakal mati. Kita punya kebutuhan nggak di dunia? Punya. Kita hitung-hitungan biar gampang. Kamu resiko sehari berapa duit kebutuhannya? Hitung-hitungan aja biar gampang dulu ya. Kamu gitu ya. Nih kamu aja nih, nggak usah mikirin anak bini nih. Kamu sekarang. Kamu nih butuh sehari berapa duit? Resiko kamu. Kebutuhannya berapa duit? Hah? Ya terserah, masing-masing orang beda-beda ya. Kamu berapa duit kira-kira? Rata-ratanya berapa duit? Hah? Berapa, Bik? Gocap. Sehari gocap. Coba gocap nih sehari nih. Buat apa aja? Dari pagi ya, hidup dari pagi sampai sore ya. Sore sampai malam lah. Apa aja gocap, Bik? Si uduk berapa? Nasi uduk ceban, Bik.
Sama gorengan ceban. Oh, pagi ceban. Terus? Hah? Es berapa? Es berapa? 2.000. Baru 12.000. Terus? Jajanan lain berapa? Baru 17. Terus? Wah, kebanyakan gocap mah tuh, masa gocap. Ya jangan juga kita ngelajur nafsu juga lah, jangan ya. Yang butuh aja, kan Nabi nyebutnya kebutuhan. Yang dibutuhkan oleh diri kita, gitu. Sehari itu berapa? Kan kalau makan udah di pesantren, mandi apa udah ada. Nah tinggal butuh apa lagi kita? Jajan lah gitu ya. Sehari berapa jajan? Kebutuhan ya, kebutuhan. Sehari berapa jajan? Untuk kebutuhan doang, bukan buat poya-poya. Kalau buat poya-poya emang nggak ada batasannya lah. Kamu dikasih 100 juta juga bisa habis sehari ya. Kalau buat poya-poya. Bukan butuh, itu mah buat poya-poya. Coba kalau buat jajan aja berapa sehari? 10 aja ya. Cukup nggak jajan 10.000 sehari? Buat cukup ya, kebutuhan ya. Buat cukup ini, buat cukup maksudnya. Contoh aja lah, resiko kamu sehari 10.000, udah gitu aja ya. Buat kamu nih, ukuran kamu ya. Kamu sehari butuh duit 10.000. Bekerjalah kamu. Apa aja kerjanya mah. Mau dagang, mau apa, terserah kamu ya. Ini kamu nggak dikasih duit nih sama orang tua ya. Kamu nyari duit sendiri. Sebelum kamu kerja, kamu tadi merasakan, saya hidup selama-lamanya. Kebutuhan saya hari ini 10.000. Nyari duit lah kamu, dagang ke, atau nyari rongsok, apalah terserah kamu ya. Dapat duit kamu 10.000. Kira-kira kalau udah dapat duit 10.000 mau bagaimana? Kalau udah dapat 10.000 hari itu mau bagaimana? Kayak tadi tapi ya, caranya kayak tadi kata Nabi. Sebelum kamu nyari duit, rasakan kamu itu hidup akan selama-lamanya. Kebutuhan saya hari ini sepakat 10.000. Kamu jalan, belum juga jauh, ada nenek-nenek nyamperin, Bayu, santri Abi ya, iya mau kemana yuk? Ini mau nyari rongsok buat jajan, Bayu nggak punya duit. Ya udah, nggak usah nyari, ini 10.000 aja yuk. Nah, dapat dia kan untuk kebutuhannya 10.000 tuh si Bayu, dikasih orang. Mau bagaimana kalau udah begitu? Mau dilanjutin nggak nyari duitnya? Kenapa? Karena kebutuhan hari itu sudah tercukupi. Buat besok gimana? Kapan? Kenapa besok? Karena merasa hidup selamanya. Artinya besok kita masih itu, paham ya? Jangan terbalik ya. Orang nyari duit, berangkat gelap, pulang gelap, ngebelain dunia. Padahal kebutuhan dia sehari-hari sudah lebih dari cukup. Jangan begitu. Sayang waktu kita. Gak usah mati-matian. Gak usah bekerja mati-matian untuk sesuatu yang gak bakal dibawa mati. Jangan suka mati-matian untuk sesuatu yang gak dibawa mati. Dunia dibawa mati gak? Gak usah mati-matian. Santai aja. Gitu. Makanya dalam tasawuf tawakalnya disebut tawakal burung. Tawakal terbaik itu tawakal burung. Dalam urusan rezeki ya. Lihat burung, pagi-pagi terbang dari sarangnya, nyari makan sampai kenyang. Sore udah kenyang, telihnya udah gendut, udah kenyang, pulang dia sore ke sarangnya lagi. Kita pernah nggak ngelihat burung pulang sore hari bawa makanan di mulutnya? Pernah nggak? Kali dia ngegigit apa gitu ya di mulutnya gitu ya, dibawa ke sarangnya gitu. Pernah nggak kita ngeliat burung begitu? Nggak pernah, nggak ada burung begitu. Padahal bisa nggak buat burung bawa makanan ke sarangnya? Bisa nggak? Bisa, tapi burung nggak lakukan. Maka kata tasawuf, sebaik-baiknya tawakal pencari rezeki itu burung. Kenapa burung nggak bawa makanan buat besok, buat simpenan? Karena dia tahu, kalau besok saya masih hidup, maka besok saya mencari makannya. Itu. Sisa waktu yang ada ya, pakai buat ibadah, buat yang lain. Jangan semuanya buat urusan dunia. Gitu.
Nah, itu untuk masalah dunia begitu ya, pahami. Tapi kalau untuk akhirat, kata Kangjeng Nabi, seakan-akan kita mati besok. Nah, coba kalau kita mati besok, ibadah kita mau bagaimana? Besok mati nih, ibadah kita mau gimana? Manda ntar asar gadis mati lewat 5 menit. Tadi siapa yang mati? Kia. Nah, lewat 10 menitnya Manda mati. Dikasih tahu begitu ya Manda ya? Manda dikasih tahu tuh begitu ya. Jadi mati itu ntar habis Kia. Kira-kira Manda kalau dikasih tahu begitu mati, sekarang ngajinya mau bagaimana Manda? Nih ngaji yang ini nih ya. Ngaji yang ini nih, mau bagaimana ngajinya? Yang kencang, kata Abi yang kencang kalau ngomong. Mau angob-angoban nggak? Mau palanya ditaruh di meja nggak? Mau duduk di pinggir di situ nggak? Ya di situ tempat duduk kamu sekarang, mau begitu nggak duduknya? Kalau kamu ntar mati asar, mau begitu nggak? Nggak bakalan. Duduknya kalau bisa di sini nih. Ya, di sini di depan lelaki kalau bisa mah. Kalau si Manda dikasih tahu malaikat matinya entar. Ngaji nggak bakal ngoban-ngoban, didengerin sama dia. Bang kalau bisa kupingnya ditaruh di dekat Abi di sini nih. Begini aja. Bakal maksimal banget dia ngaji. Kenapa kita dari tadi ngaji angob segala macam? Karena kita ya Bi, atuh ntar ke malam saya kita ngaji lagi Bi. Kan begitu ya? Ya yang bikin kita angob gerah segala macam kan ya. Coba kalau orang ntar mau mati ada gerah nggak? Apa yang dirasakan? Keringat dingin orang kalau udah mau mati ya. Kenapa kita masih merasa gerah kan begitu ya? Karena ya tuh bilah santai aja tuh bilah kan gitu ya. Ntar kita masih ngaji Bi besok ngaji. Jadi masih nyaman dengan situasi gitu. Tapi kalau orang udah ini ngaji saya terakhir ini Bi. Ini ngaji saya terakhir nih Bi. Saya nggak bakal ketemu. Ini ngaji saya ntar asar mati Bi. Nih Abi nih udah 2 jam, udah 1,5 jam nih mau berhenti. Dilarang sama kamu. Terus Bi, terus. Ya, pasti begitu kan ya. Ini ngaji ini udah 1 jam lebih nih. Abi, udah ya, kita baca doa ya, udah berhenti ya. Kamu merasa ntar asar mau mati. Mau nggak diajak berhenti ngaji? Enggak, Bi. Bi, terus. Gitu kan ya? Tapi sekarang apa yang kita rasakan? 1 jam itu udah kayak setahun kita ngaji kan itu ya. Aduh, lama amat sih Bi, kan itu ya. Pantat udah geser sini, geser sono. Angob udah 450 kali balikan kan gitu ya. Gerah udah ketek basah udah ke pantat-pantat kan gitu ya. Nggak pernah dinikmati. Ibadah kita tuh nggak pernah nikmat. Terbebani gitu ya. Taraweh terbebani, sholat terbebani. Kenapa? Karena sebelum ibadah kita tidak pernah menjiwai bahwa ini ibadah kita yang terakhir gitu. Gitu ya. Jadi kalau mau nyari dunia, jiwai kita hidup selamanya. Tapi kalau mau ibadah urusan akhirat, bakal kayak Kia nggak ngajinya begitu tuh, lihat. Nggak bakalan tuh, tangannya begitu, bakal begitu nggak? Kalau ntar mau matinya, Kia kan asar mau mati Kia. Masa kagak sayang sih Kia? Ini ngaji terakhir Kia. Masa mau begitu juga ya? Bakal begitu nggak kalau dia mau matiin ntar asar? Nggak bakalan. Tapi kenapa dia masih berani gitu ya, mainin tangan, nggak fokus gitu. Ya karena dia merasa ntar malam ngaji Bi. Besok dia masih ngaji lagi, Bi. Kia bisa ngejamin hidup sampai besok, bisa nggak? Enggak, Kia enggak. Bisa nggak ntar asar Allah nyebut nyawa Kia, bisa nggak? Bisa, Kia. Maka jangan pernah berpikir begitu, supaya ibadah kita fokus. Gitu ya. Ini Abi bukan udah bisa ya, Abi menyampaikan teorinya, kita belajar bareng-bareng. Abi belum bisa, belum ya. Tapi paling nggak kalau kamu udah punya teorinya, Abi punya tahu teorinya, ya ayo kita praktekin bareng-bareng, kita berlomba siapa yang paling duluan fokus gitu. Tapi kamu jangan ampe teorinya aja kamu nggak mau ngedengerin, gitu maksud Abi. Jadi ribet kalau begitu, mau jadi susah. Kalau teorinya ilmunya aja belum bisa mah ya. Gitu ya. Jadi balik lagi konsep dari Kangjeng Nabi dari agama supaya kita benar setiap mengerjakan sesuatu untuk urusan dunia, apa yang harus kita rasakan? Sebelum kita mengerjakan urusan dunia, yang harus kita rasakannya apa? Kita akan hidup supaya apa?
supaya nyari dunianya nggak mati-mati, nggak habis-habis, nggak sampai pala jadi kaki, kaki jadi nggak usah begitu. Besok masih hidup, santai aja. Mau nyari duit sampai mati-matian begitu, kayak besok kagak hidup lagi, kan begitu bahasanya ya. Masih ada waktu besok, Mang. Pulang, udah malam, pulang no, ke bini, ke laki, kan gitu, ke anak, pulang. Ini mau jam 8, jam 9 masih kerja malam-malam ya. Ya Allah, kayak nggak ada hari esok, kan gitu ya. Kita kalau ngeliat orang yang kerja begitu, gitu ya. Ya kalau ngeliat orang kerja ya, jam 9 malam, jam 10 masih kerja. Begitu kan ya. Kayak nggak ada hari esok. Pulang no, keluarga nungguin. Berangkat sebelum subuh, jam 10 malam belum pulang, ngapain? Ngapain? Anak butuh kebersamaan ibu nggak? Suami, istri butuh sama suaminya nggak? Iya begitu maksudnya. Kasih hak istri kita. Kasih hak anak-anak kita. Jangan ayo dihabisin nyari duit kayak nggak ada hari esok. Nah gitu. Tapi kalau urusan akhirat, kita harus merasakan kayak mau mati supaya apa? Supaya mati-matian. Gitu. Supaya lupa keluarga, lupa anak. Nah begitu harusnya. Jangan dibalikin ya. Mau sholat, begitu dulu rasain. Ya Allah, andai ini menjadi sholat saya yang terakhir. Gitu ya. Belajar begitu ya, ngelatih ya. Ini puasa Ramadan nih sekarang nih. Kita kemarin kan masih acak-acakan puasa nih dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Ini masih ada waktu nih. Berapa hari lagi kita puasa ya. Ayo rasain dari sekarang. Andai ini Ramadanku yang terakhir ya Allah. Gitu ya. Kalau ini Ramadan tahun depan masih setahun lagi ya. Siapa yang bisa ngejamin kita hidup sampai Ramadan besok gitu ya. Maka ayo jiwai, andai ini menjadi Ramadan kita yang terakhir. Supaya apa? Supaya Ramadannya nggak dihancurin dengan ngebohong. Nggak digagalin pahalanya dengan ngeledekin temen. Nggak dihabisin Ramadannya dengan bercanda. Supaya begitu, jadi fokus kita. Diajak main juga kagak mau, nggak mau gue takut nggak ketemu lagi Ramadan, gue pengen tadarus aja. Nah biar begitu maksudnya. Ya. Jadi kalau mindsetnya dirubah, bisa kita melakukan itu. Kayak tadi, udah ya ngajinya ya, Abi udah capek nih, kita baca Robin Pana ya. Kata si Manda, jangan Bi, Manda ntar jam 3 mau meninggal dunia. Begitu kan, ngerti kamu ya? Ngerti kan begitu ya? Kalau orang udah mati, diajak berhenti ibadah, mau nggak? Enggak. Begitu. Nggak bakalan mau, terus Bi ngaji Bi, terus Bi, gitu. Dipaksain Nabi berhenti juga, dia pasti lari. Si Manda pasti lari. Apa ke masjid, tadarus Quran, apa dia sholat taubat, pasti begitu. Orang asar mau mati, ya Allah ya. Nggak ada gatal di badannya ya. Kenapa para wali itu kalau lagi ngewiri dapatnya husu ya? Nggak gerak pisan badannya ya. Karena tenang, adem. Kita makan panas ya, angob, gatal. Kita makan ya, lagi ngaji, lagi sholat, kan begitu ya. Karena nggak pernah nikmat ibadah kitanya. Dilatih ya. Teorinya udah ada, dilatih. Berapa lama Bi latihannya? Ya bisa 10 tahun ya. Jangan ngimpi seminggu jadi ya. 10 tahun. 10 tahun. Tapi kalau nggak dilatih sekarang, 10 tahun kamu berhasil nggak? Enggak. Maka latih dari sekarang. Umur kamu sekarang 15 tahun, tambah 10, umur 25 tahun kamu sudah bisa menikmati ibadah. Waduh, luar biasa ya. 25 tahun udah bisa menikmati ibadah, kalau dilatihnya dari sekarang. Hebat ya. Yang udah 40 tahun aja masih acak-acakan ya ibadahnya ya. Karena mereka nggak pernah dilatih, nggak pernah punya guru. Kalian yang sudah Allah ajarkan ilmunya, nah latih dari sekarang ya. Kejauhan Bi, saya masih kecil. Nah, tadi ngomong kejauhan mah, Allah nyabut nyawa bocah kecil bisa, jangan ngomong begitu. Gitu. Ingat fokus waktu kita hanya ada sekarang. La maujuda illallah itu. Kemarin udah kelewat, besok belum tentu nyampe. Maka fokuslah dengan ibadah yang sekarang. Ramadan yang sekarang. Ngaji yang sekarang. Begitu ya. La maujuda illallah itu ya. Fokus. Fokus.
Jadi berapa dari la maujuda ilallah yang harus kita pahami? Berapa faktor? 1, 2, 3, waktu. Tempat yang ada milik kita, tempat yang mana? Yang di sini. Kalau keadaan? Yang begini. Kalau waktu? Nah, itu ya. Teorinya udah paham mudah-mudahan kamu ya. Tinggal diamalkan. Dan setiap mau melangkah apapun, selalu pasang kalimat thayyibah. Gitu ya. Supaya amal kita benar, gitu ya, supaya tepat. 4 faktor ini dapat diikrarkan dengan kata-kata sebagai berikut. Di sini begini sekarang saya adalah asar af'alallah, hasil kerja Allah ya. Hendaknya kata-kata ini dijiwakan sehingga menjadi rasa yang terpatri di hati, dan apabila di dalam menjiwakan kata-kata tersebut tidak sampai menjadi rasa, maka kita disebutnya mukmin gopil, mukmin yang lalai. Kalau sampai merasa dilihat dan didengar oleh Allah ketika kita beramal, maka kita disebutnya makomnya muqarrabin, yang berarti imannya sudah sampai kepada iman ilmu yakin. Kalau sampai dapat merasakan bahwa diri ini pada takdir Allah dan ruhani dapat merasakan getaran takdir Allah sehingga lupa pada posisi pribadi dan senantiasa ingat kepada Allah penciptanya, itu nanti sudah disebutnya makomnya udah musyahadah gitu ya. Itu dari la maujuda ilallah. Jauh banget ya penjelasannya ya, Masya Allah ya. Sekali lagi, kalaupun ini terlalu tinggi, paling enggak materinya kita pahami supaya jadi kejaran, target PR buat kita. Mudah-mudahan ini sampai kepada yang saya kaji ini, begitu ya. Mending teorinya dulu, kamu harus paham dulu, harus ngerti dulu teorinya, ilmunya ya. Supaya nanti bayangin sampai ke muqarrabin, sampai ilmu yakin kan ya. Subhanallah ya. Sampai situ ya. Nanti kita lanjutkan la ma'buda illallah. Nafa'anallah bi'ulumim amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin pana bimalam